Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala kulli halin. Nastaghfiruka min kulli dhanbin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Jamaah yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadirin dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah dengan senantiasa mengucapkan kalimat hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Lalu bersolawat kita kepada Nabi kita yang mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita senantiasa bersyukur kepada Allah, Allah akan menambahkan nikmatnya kepada kita. Dan semoga dengan senantiasa bersolawat kepada Rasulullah, Allah akan menjadikan kita orang-orang yang mencintai Rasulullah. Dan dengan cinta kita kepada Rasulullah, akan menjadikan orang-orang yang kelak akan mendapatkan syafaat beliau di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin mulia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana puasanya hari ini? Semoga tetap istiqomah dalam menjalankan ibadah puasa bulan suci Ramadan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah puasa kita hari ini dan hari-hari yang kemarin serta hari-hari berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suatu hari ada seorang sahabat Rasulullah yang begitu sangat aktif sekali berjamaah ke masjid. Namun akhir-akhirnya sahabat Rasulullah ini seringkali setelah sholat subuh langsung pulang ke rumah tanpa lagi berzikir, tanpa lagi berdoa, ya, tanpa lagi melakukan aktivitas-aktivitas biasanya setelah sholat subuh. Kemudian sahabat Rasulullah ini, yaitu Abu Dujanah radhiyallahu an, ya, mendapatkan teguran dari Rasulullah. Sikatnya Rasulullah menegur Abu Dujanah, "Wahai Abu Dujanah, mengapa engkau setiap kali selesai sholat subuh selalu pulang duluan? Selalu tidak lagi berzikir, tidak lagi berdoa. Apakah tidak ada yang engkau inginkan dari Allah Subhanahu wa taala? Apakah tidak ada yang akan kau pinta kepada Allah?" Lalu Abu Dujanah dengan wajah yang bersedih menjawab kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bukan aku tidak ada yang ingin dipinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketahuilah wahai Rasulullah, sesungguhnya rumah kami ini bersebelahan dengan rumah tetangga kami, yang di pekarangan tetangga kami itu terdapat sebuah pohon kurma yang sedang berbuah, dan dahan-dahan kurma itu ya Rasulullah menjulang ke arah perkarangan-perkarangan rumah kami. Sementara engkau tahu wahai Rasulullah, kami ini adalah orang yang hidup dengan serba kekurangan. Kami tidur terkadang dalam keadaan lapar. Kemudian anak kami ya Rasulullah, kami khawatirkan jika saya terlambat pulang sholat subuh, kami khawatirkan dia telah terbangun dan dia menemukan butir-butir kurma yang jatuh di halaman rumah kami. Lalu ia makan butir-butir kurma itu. Karena suatu ketika pernah saya menyaksikan," kata Abu Dujana, "ketika saya pulang sholat subuh ini agak sedikit telat. Kemudian saya menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri, anak kami mengambil buah kurma yang jatuh di halaman perkarangan rumah kami. Lalu dia mengunyahnya. Maka demi Allah, wahai Rasulullah, aku ambil buah kurma itu dengan jari-jariku. Karena aku tidak rela, karena aku tidak mau ada sesuatu yang haram, ada sesuatu yang bukan hak kami masuk ke dalam tubuh anak-anak kami." Mendengar pernyataan Abu Dujanah, Rasulullah SAW sangat bersedih. Kemudian Abu Dujanah memanggil sang pemilik kurma, sang pemilik batang kurma. Lalu bernegosiasilah Rasulullah kepada orang tersebut. Padahal orang tersebut adalah golongan orang-orang munafik. Kata Rasulullah, "Maukah aku ganti pohon kurmamu dengan pohon kurma yang lebih baik lagi, dengan pohon kurma yang lebih banyak lagi buahnya, dengan pohon kurma yang nanti akan Allah sediakan di surga?" Tapi kata pemilik pohon kurma ini, "Wahai Rasulullah, aku tidak bernego dengan sesuatu yang tidak pasti." Maka mendengar hal seperti itu, Abu Bakar As-Siddiq kemudian mengatakan, "Biarlah ya Rasulullah, biar aku yang akan membeli pohon kurma tersebut." Ya. Lalu begitu senangnya sang munafik ini karena mendapatkan uang dari pohon kurma tersebut. Lalu ia pulang, sampai di rumah dia mengatakan kepada istrinya, "Wahai istriku, sesungguhnya aku mendapatkan keberuntungan. Pohon kurma ini dibeli oleh Abu Bakar As-Siddiq dan diberikan kepada Abu Dujana, sementara letak pohon ini masih berada di perkarangan rumah kita." Sang munafik ini beranggapan bahwa dia akan mendapatkan banyak keuntungan, ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala berencana sesuatu yang lain. Ketika malam hari sang munafik ini sedang tertidur, tiba-tiba saja pohon kurma ini berpindah ke halaman rumah Abu Dujanah tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Hadirin mulia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Kisah dari Abu Dujana tadi dapat kita ambil makna yang luar biasa. Yang pertama, dalam kondisi seperti apapun, kita sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai orang yang bertanggung jawab kepada anak-anak kita, maka jangan sampai memberikan nafkah yang tidak halal kepada anak-anak kita. Walaupun dalam kondisi yang sangat lapar, walaupun dalam kondisi yang sangat menderita, maka jangan sampai kita memasukkan nafkah yang tidak halal kepada anak-anak kita. Karena kata Imam Ghazali dalam kitabnya, jika engkau cenderung memakan sesuatu yang haram masuk ke dalam tubuhmu, maka itu akan memicu pemikiranmu dan pemikiranmu akan cenderung berpikir kepada hal-hal yang haram. Hadirin mulia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu pelajaran yang kedua, ada banyak orang-orang yang saat ini mungkin seperti Abu Dujanah yang memiliki anak, kemudian kesusahan dalam menafkahi anak-anaknya. Adanya orang-orang yang susah, adanya orang-orang yang kekurangan. Sebenarnya itu bukanlah bukanlah keinginan orang tersebut, tetapi itu adalah kemahabesaran Allah, keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kelebihan harta kepada segolongan manusia yang lain, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kekurangan harta pada golongan yang lain. Sejatinya adalah menguji orang-orang yang diberikan kecukupan dalam harta. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang mulia, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang-orang yang beriman itu ciri-cirinya adalah beriman kepada hal-hal yang gaib, lalu dia melaksanakan salat, dan wa mimma razaqnahum yunfikun, mau menginfakkan sebagian hartanya yang Allah titipkan kepadanya. Maka di bulan yang mulia ini, di bulan suci Ramadan ini, kita harus lebih banyak lagi memperhatikan sekeliling kita. Kita harus lebih banyak lagi memperdulikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Bukankah puasa ini salah satu hikmahnya adalah belajar merasakan bagaimana penderitaan orang-orang yang tidak makan mungkin sehari ini. Mungkin ada orang yang tidak makan 2 hari, mungkin ada orang yang tidak makan 3 hari. Maka Allah berikan suatu pembelajaran bagi kita. Seperti ini rasanya kalau kita tidak makan sehari. Masya Allah, luar biasa ya. Lalu yang ketiga, ibrah yang dapat kita ambil setelah jangan sampai memasukkan nafkah yang haram kepada anak-anak kita. Kemudian yang kedua, pentingnya kita melihat saudara-saudara kita yang mungkin kelaparan, yang tidak mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala dalam hal materi. Lalu poin yang ketiga adalah hendaknya kita membantu sesama seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq, ya, seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dia memberikan pohon kurma lalu diberikan kepada Abu Dujanah. Masya Allah, ini pembelajaran yang luar biasa. Ketika Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, Rasulullah SAW itu mempersaudarakan setiap muhajirin kepada Ansor. Lalu setiap orang-orang yang dipersaudarakan itu diperintahkan untuk berbagi. Ya, bahkan ada yang berbagi kebun, ada yang berbagi rumah, ada yang berbagi ternak dan lain sebagainya. Luar biasa begitu indahnya Islam mengajarkan tentang persaudaraan. Lalu poin yang terakhir yang bisa kita ambil dalam kisah Abu Dujanah ini, hendaknya kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, hendaknya selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mampu bersabar dalam segala hal, maka Allah akan memberikan sesuatu yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala bukankah sudah mengisyaratkan banyak ayat di dalam Al-Quran. Salah satunya, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Tingkatkan kesabaran, tapi kesabaran itu harus diiringi dengan sholat. Ya, kemudian Allah juga memberikan gambaran kepada kita. Ketika kita bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dari hal yang mungkin saja kita anggap tidak ada jalan keluarnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Di Quran surat At-Talaq ini sangat jelas sekali Allah Subhanahu wa taala mengatakan barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan mencukupkan, Allah akan memberikan pertolongan dari sesuatu yang tidak kita sangka-sangka, ya. Kemudian warzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah akan memberikan rezeki itu dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may tawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Dan kalau kita bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan kehidupan kita. Hadirin mulia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah dari kisah Abu Dujanah,
kemudian kita bisa mengambil maknanya lalu kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk menjadi orang-orang yang la'allakum tattaqun, orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan, orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah, orang-orang yang senantiasa menjaga diri kita dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurang mohon maaf, pada Allah kami mohon ampunan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.